Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua, Atta Anargi Medriatama Putra, perwakilan dari kelompok 1 Ngaret. Kali ini gue bakal memperkenalkan teman-teman gua. Yang pertama ada Lutfi, yang kedua ada Vidya, yang ketiga ada Aulia, dan satu lagi yaitu Rehan. Kali ini gue dan teman-teman gue bakal menjelaskan tentang permasalahan komunikasi kelompok. Terima kasih. Kali ini gue bakal ngejelasin pengertian dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Sekelompok orang yang menjadi komunikan itu bisa sedikit dan bisa banyak. Apabila jumlahnya sedikit, itu namanya komunikasi kelompok kecil. Apabila orangnya banyak, itu komunikasi kelompok yang disebut besar. Menurut pendapat seorang ahli yaitu Michael Burton dalam Pareto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas memiliki kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Didi Mulyana 2005. Konflik terjadi karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman antara individu atau kelompok masyarakat yang satu dan individu atau kelompok masyarakat yang lainnya. Dalam konflik, pasti ada perselisihan dan pertentangan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa dialami oleh siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Konflik bisa dimulai dari keluarga, kelompok organisasi, masyarakat sekitar, nasional, dan global. Telah banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi. Namun, dalam kesempatan ini, kita sampaikan hanya 2 klasifikasi kelompok, kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut pendapat seorang ahli, yaitu Charles Hutton Calais pada tahun 1929, dalam Jalaluddin Rahmat 1949, mengatakan bahwa sekelompok premier adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dalam kerjasama. Sedangkan sekelompok sekunder adalah sekelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Jalaluddin Rahmat membedakan kelompok ini ke dalam karakteristik komunikasinya, yaitu sebagai berikut. 1. Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian seseorang yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage atau perilaku yang kita tampakkan dalam suasana privat saja. Meluas artinya sedikit sekali kendala yang menentukan tentangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. Kedua, komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder bersifat non-personal. Ketiga, komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok primer adalah sebaliknya. Yang keempat, komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder instrumental. Dan yang terakhir, komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder bersifat formal. Theodore Newcomb 1930 melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Komunikasi kelompok
mempunyai beberapa fungsi antara lain menjalin hubungan sosial antara anggota dan kelompok. Bagaimana individu dalam suatu kelompok bisa berhubungan sosial tanpa komunikasi, atau sejauh mana suatu kelompok dapat memelihara hubungan sosial di antara anggota dengan anggota ataupun anggota dalam kelompok. Kemudian, fungsi pendidikan atau hal ini berkaitan dengan pertukaran informasi antar anggota. Melalui fungsi ini, kebutuhan anggota akan informasi baru dapat terpenuhi. Kemampuan persuasi. Fungsi ini sebelumnya dapat menguntungkan atau merugikan pihak yang mempersuasi. Misalnya, seorang yang berusaha mempersuasi anggota kelompoknya untuk tidak melakukan sesuatu. Jika mempersuasi yang sejalan dengan kelompok, maka ia akan terlibat dan menciptakan iklim yang positif di dalam suatu kelompok tersebut. Tetapi sebaliknya, jika ia mempersuasi sesuatu yang bertentangan dengan kelompok, maka akan berpotensi menciptakan konflik dan perpecahan di dalam kelompok. Masalah problem solving. Hal ini berkaitan erat dengan jalan-jalan alternatif dari para anggota kelompok untuk memecahkan masalah. Sebagai terapi, pasti kalian pernah mendengar soal terapi kelompok, bukan? Tapi memang fungsi yang kelima ini sedikit berbeda dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Karena dalam fungsi kelima ini lebih fokus pada membantu diri sendiri, bukan membantu kelompok. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, yaitu konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Fasilitasi sosial. Fasilitasi dari kata Prancis, facile artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Robert Zadon 1965 menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya di depan orang yang menggairahkan kita. Energi yang meningkatkan akan kepentingan kemungkinan dikeluarkan respon yang dominan. Respon dominan adalah perilaku yang dikuasai. Kemudian ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi, kelompok para anggota mempunyai sikap agar mendukung tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi, para anggota kelompok agak menantang tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan lebih menentang lebih keras. Faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok, yaitu pertama, ukuran kelompok, kedua, jaringan komunikasi, ketiga, kohesi kelompok, dan keempat, kepemimpinan. Manfaat dari membentuk kelompok yang efektif dari penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, saling bertukar informasi antara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menambah pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam sebuah persoalan yang belum pernah dihadapi. Yang ketiga, membantu setiap anggota menjadi lebih sigap dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sebuah kelompok. Yang keempat, mengembangkan mental setiap individu untuk berani mengungkapkan sebuah pendapat dalam kelompok. Yang kelima, meningkatkan kesadaran setiap anggota untuk tetap bersatu dan menghadapi sebuah masalah. Ada dua permasalahan dalam kelompok, yaitu perbedaan dalam tujuan saling ketergantungan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan dalam kelompok. Yang kedua, perbedaan dalam nilai dan persepsi. Penyelesaian masalah yang pertama mengikuti satu koordinasi dari seorang ketua kelompok. Yang kedua, menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, tidak egois dalam memilih nanti. Yang keempat, menerima keputusan yang sudah dibuat oleh ketua kelompok.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan komunikasi kelompok. Yang pertama, keterbukaan antar anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat anggota lain. Yang kedua, kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok. Yang ketiga, yaitu kemampuan secara emosional dan mengungkapkan kaidah dan telah yang disepakati oleh kelompok. Kemudian kekurangan komunikasi kelompok. Kelemahan pada kelompok bisa disebabkan karena waktu, penugasan, tempat, dan jarak. Anggota kelompok yang berjauhan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Itu adalah kekurangan dari komunikasi kelompok. Oke, balik lagi bareng gue Atta Energia. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video kami dari kelompok 1 tentang komunikasi kelompok. Jangan lupa like, komen, sama subscribe ya. Dadah.